waronya mantap. YouTuber itu kali. Sudah masuk, sudah kirim. Oh, gitu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Direktur untuk mengawal sesi kedua kita pada siang hari ini. Kita masih punya waktu sampai setengah jam lebih, Bu ya, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Yani. Sebelumnya saya tidak mau kalah dengan bos saya, Bu Sekretaris. Saya ada pantun sedikit. Laksan Bergo dari Palembang, makan berkela di Sungai Musi. Kami ucapkan selamat datang di acara BIMTEK Pengelolaan Destinasi. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kerennya. Iya. Oke. Yang kedua, pakai batik kain jemputan hiasan tanjak elo di mata. Kita undang narasumber ke depan, mari kita saksikan bersama-sama. Iya. Baik Bapak Ibu, hadir di depan kita adalah ini tidak asing nih bagi Sumatera Selatan karena beliau ini adalah salah berapa ya dari kabupaten kota yang sudah menciptakan Ripar Cup kota ya. Dan terakhir dengan Ibu Yani ini kita ketemu waktu di Prabu Muli, Bu ya, waktu sama-sama menyusun Ripar di kota Prabu Muli. Untuk lebih lengkapnya, nama beliau adalah Ibu Yani Andriani STM Par, pekerja selaku staf pusat perencanaan dan pengembangan kepariwisataan. Kalau pendidikan formalnya terakhir S2 di Perencanaan Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung ITB Bandung. Keren. Dan untuk pekerjaannya ada 4 nih Bu ya, sekarang Bu ya. Pertama adalah peneliti di ITB, juga adalah Dewan Pakar Komite Daerah Geopark Jawa Barat. Selanjutnya adalah selaku Dewan Pakar Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, dan yang selanjutnya adalah Advisory Board Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan ITB. Juga ini Bu ya, masih satu tim untuk ADWI Bu ya. Juri juga, salah satu juri dari Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Nah ini ada Bu Yani juga nih. Jadi sekilas nanti sebelum paparan yang kedua untuk pengembangan desa wisata juga, dan juga mungkin bagaimana sih kemarin tuh kenapa hanya satu, kenapa tidak yang lain juga yang dapat. Itu bisa juga dapat rahasia dari Mbak Yani ini. Ya, dengan tidak berpanjang waktu kami silakan Ibu Yani, kepada Ibu kami persilakan sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga makin semangat ya. Makan siang, tadi udah foto-foto harusnya makin semangat ya. Walaupun udah di ujung waktu makan siang ya, waktunya tadi cuma dikasih waktu 30 menit lebih. Kayaknya sih lebih deh, lebihnya 30 menit. Baik, saya nggak mau pantun-pantunan dulu ya, pantunnya lagi dipesen. Nanti aja di akhir pantunnya baru saya keluarkan. Baik. Saya diminta oleh Pak Harwan dan juga Pak Ramlan untuk menyampaikan materi tentang perencanaan dan pengelolaan kepariwisataan menuju destinasi pariwisata berdaya saing. Jadi, ada 5 hal yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah tentu kita harus tahu terlebih dahulu amanat dari perencanaan dan pengelolaan pariwisata itu ada nggak sih sebetulnya di peraturan perundang-undangan kita gitu ya. Dan terus apa sih amanatnya, apa sih arahannya sebetulnya gitu, perencanaannya seperti apa sih yang harus kita buat gitu, pengelolaan seperti apa sih yang harus kita jalankan gitu. Itu nanti kita akan bedah peraturan perundang-undangannya. Kemudian yang kedua, perencanaan dan pengelolaan pariwisataan bagi destinasi pariwisata berdaya saing itu seperti apa sih gitu. Harusnya seperti apa sih kalau perencanaan pengelolaan di daerah yang di destinasi yang berdaya saing. Kemudian saya dalam 3 hari ini sudah coba merenung dan mengidentifikasi kira-kira Sumsel ini punya potensi apa yang bisa diangkat biar jadi destinasi yang berdaya saing, termasuk kabupaten kota ibu bapak gitu. Ini penggalian saya cuma 3 hari, tapi semoga bisa menjadi inspirasi awal bagi bapak dan ibu untuk menggali lebih lagi terkait dengan potensi-potensi ini dan juga tantangannya. Kemudian yang penting adalah ini saya nanti akan coba menggambarkan salah satu bentuk dokumen rencana. Kalau di Parkov ibu bapak udah pasti hafal dan sudah tahu itu kewenangan dan tanggung jawab bapak dan ibu. Yang suka dilupakan itu adalah bikin rencana untuk daya tarik wisata.
Untuk daya tarik wisata itu suka nggak ada tuh perencanaannya. Jadi bapak kalau mau bangun bangun aja, punya lahan Pemda mau bangun ya udah bangun aja. PIC di mana, ini di mana, itu yang suka dilupakan gitu. Padahal penting juga kita bikin perencanaan untuk skala daya tarik wisata, dan itu sekarang jadi syarat dari pengajuan dak fisik yang banyak gagal karena nggak ada itunya. Gitu. Kemudian terakhir, bagaimana kita akan menguatkan perencanaan dan pengelolaan pariwisata di kabupaten kota di Sumsel ini. Baik, lanjut amanatnya, mari kita lihat. Lanjut, nah, Bapak dan Ibu mungkin sering baca juga ya tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di situ sih disebutkan kalau perencanaan itu adalah proses untuk kita menentukan tindakan masa depan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Jadi kalau dengan perencanaan kondisi kita tidak baik, artinya perencanaannya salah gitu. Nah, jadi itu perencanaan itu tujuan akhirnya adalah untuk kita membuat masa depan yang lebih baik dan lebih tepat gitu ya. Tentu saja dengan berbagai sumber daya yang kita disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu ditegaskan banget Bapak dan Ibu bahwa kalau kita mau membangun kepariwisataan itu harus didasarkan pada rencana pembangunan kepariwisataan. Gitu. Jadi jangan coba-coba bangun pariwisata kalau belum jadi parkap atau di parkap gitu. Atau di parkrov gitu. Jangan coba-coba bangun daya tarik wisata kalau belum punya rencana induk atau master plan dari daya tarik wisatanya. Ini banyak kejadian, ada contoh-contoh kejadian yang tanpa rencana jadinya kacau. Amanatnya itu yang satu. Yang satu lagi adalah amanatnya bahwa pada saat membangun rencana atau menyusun rencana pembangunan kepariwisataan, kita harus memperhatikan kita punya apa yang unggul di daerah ini. Tadi Pak Direktur sebenarnya sudah menjelaskan ya. Kita harus menyadari, kita harus mengidentifikasi, kita harus menggali, kita punya keunggulan apa sih? Jadi perencanaannya itu harus mengangkat keunggulan tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai pariwisata yang kita bangun itu sama dengan pariwisata di tetangga sebelah. Gitu. Jangan sampai pariwisata yang kita bangun itu nggak sesuai dengan wisatawan yang datang ke tempat kita. Gitu ya. Jadi misalnya kalau kebanyakan misalnya yang datang adalah banyaknya wisman gitu, karena kita ada di wilayah kita punya taman nasional gitu. Tapi kita tidak membangun SDM yang mampu melayani wisatawan internasional gitu. Misalnya bahasanya nggak pada bisa bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Pelayanannya seadanya, jorok dan lain-lain. Nah itu yang yang harus diperhatikan juga. Lanjut Pi. Itu tadi perencanaan kepariwisataan. Nah, pengelolaan kepariwisataan juga ada amanatnya dalam peraturan perundang-undangan. Apa sih sebetulnya pengelolaan pariwisata itu? Jadi ada di Tourism 2030. Jadi UNWTO itu Bapak Ibu sudah meramalkan bagaimana dan mengarahkan bagaimana turisme tahun 2030 itu akan dibangun. Nah, di situ ada definisi apa sih pengelolaan pariwisata? Ada suatu proses yang melibatkan tindakan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengendalikan dimensi-dimensi ini, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dari suatu destinasi pariwisata. Jadi tujuannya adalah itu. Dan dilakukannya bekerja sama dengan berbagai pihak. Itu sih kita sudah sangat familiar ya, kolaborasi dan lain-lain. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ada dua ayat yang menekankan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan kepariwisataan. Jadi bahkan itu adalah menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Jadi kolaborasi, koordinasi yang seperti Pak Menteri selalu gaungkan itu memang penting gitu ya. Dan kita juga ada asas penyelenggaraan kepariwisataan. Ini mungkin Bapak Ibu mestinya sudah hafal lah ya yang hal seperti ini. Lanjut. Nah, balik lagi.
Nah, jadi intinya kalau pengelolaan pariwisata itu Bapak Ibu ya. Kita harus berkoordinasi dan kita harus mengendalikan 3 dimensi ini. Tujuan pengelolaan itu adalah kita harus berkoordinasi dan mengendalikan ketiga dimensi ini dalam pariwisata. Sebelumnya, Pak. Sementara untuk perencanaan kepariwisataan dari amanatnya ada 2 hal yang harus diperhatikan, bahwa suatu rencana kepariwisataan itu dia harus mampu mengangkat keunggulan dan harus mampu memenuhi kebutuhan berwisata. Kebutuhan berwisata siapa? Wisatawan dan juga masyarakat. Gitu. Jadi jangan sampai kita mikirin wisatawan terus, masyarakatnya nggak dipikirin. Contohnya Bandung. Bandung itu kalau weekend penuh sama orang Jakarta. Gitu. Orang Bandung itu weekend malas keluar. Padahal mereka punya waktu libur itu weekend. Saya penasaran nih. Jadi tesis saya itu saya melihat bagaimana pola rekreasi dari orang Bandung. Mereka ternyata lebih memilih jalan-jalan di Bandung sendiri itu pada hari Kamis daripada weekend. Gitu. Jadi mereka sebagian besar memilihnya pada hari Kamis gitu. Nah itu jangan sampai pariwisata yang kita bangun itu memunculkan kompetisi antara wisatawan dan masyarakat dalam mengkonsumsi pariwisata yang kita miliki. Nah itu yang harus diatur dan dikelola dengan baik. Lanjut. Nah ini asas prinsip tujuan lewat aja, lewat Pi. Nah ini Bapak dan Ibu juga mungkin tahu ya tadi Ibu Sekdis juga sudah menjelaskan ada 4 pilar pembangunan kepariwisataan apa aja Bu? Destinasi, kemudian industri pariwisata, kemudian pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Di dalam 4 pilar itu juga ada komponen subkomponen lainnya. Jadi destinasi pariwisata itu suatu tempat bisa dikatakan destinasi pariwisata jika di dalamnya ada apa saja? Daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, prasarana umum, aksesibilitas, dan satu lagi masyarakat. Destinasi pariwisata itu harus ada masyarakat di dalamnya. Desa wisata destinasi atau daya tarik? Desa wisata destinasi bukan? Destinasi. Kenapa? Karena ada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kalau kebun binatang misalnya, daya tarik atau destinasi? Daya tarik. Karena tidak ada. Jadi di satu desa wisata bisa ada beberapa daya tarik wisata. Nah itu perbedaan antara daya tarik dan destinasi pariwisata. Nah dalam perencanaan kepariwisataan, dalam Riparkap, dalam Riparkot, dalam Riparprov, seluruh komponen ini harus kita atur. 4 pilar dan subkomponen di dalamnya harus kita atur untuk mendukung terwujudnya visi dari pariwisata daerah. Jadi misalnya untuk kita mikirin kelembagaan kepariwisataan, kita harus mikirin bagaimana organisasi kepariwisataan di daerah kita harus dibangun. Bagaimana SDM-nya harus dibangun. Bagaimana regulasi dan mekanisme operasionalnya harus ada. Nah ini harus komposit, tidak sederhana. Menyusun satu rencana induk pembangunan kepariwisataan itu tidak sederhana karena banyak komponen yang harus diintegrasikan dan difikirkan dan diatur dan diarahkan. Sementara untuk pengelolaan pariwisata komponennya ada 7 ini. Pertama adalah kita harus bisa mengelola produk pariwisata tadi ya. Kita punya pantai, tapi kalau nggak ada aktivitasnya, kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, pantainya bisa rusak. Kita cuma dapat repotnya aja karena nggak ada aktivitas yang ada di situ. Orang cuma datang nggak bayar apa-apa, ya bayar paling 5.000 atau 2.000, sementara biaya untuk bersih-bersihnya, biaya untuk memperbaiki lingkungannya itu lebih daripada pendapatan yang didapat, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita mengelola pengunjung tadi gitu. Tadi Pak Direktur bilang untuk tempat-tempat wisata yang memang rentan terhadap kunjungan wisatawan yang sangat tinggi, sangat banyak, kita batasi misalnya 100 per hari.
tapi kita mengembangkan kegiatan-kegiatan wisata yang berkualitas sehingga bisa mencas harga lebih baik gitu. Jadi walaupun tetap 100, tapi bisa dapat pengeluaran yang lebih, pemasukan yang lebih banyak. Kemudian pengelolaan dampak, ini juga harus kita pikirin. Kayak itu ya, dampak yang paling sering ada di daya tarik wisata kita apa? Destinasi sampah. Di Indonesia persoalan utamanya sampah gitu. Karena memang secara kesadaran kebersihan dan lingkungan Indonesia masih rendah, masih kurang. Kemudian mitigasi bencana juga sering dilupain gitu ya, apalagi yang di daerah-daerah pantai gitu yang rawan pasang, rawan tsunami, rawan pasang tinggi, rawan puting beliung dan lain-lain, itu harus dipikirin dan harus diinformasikan kepada wisatawan. Kemudian pengelolaan demand. Nah, gimana nih kita biar bisa mengelola kayak tadi ya, kayak Bandung. Gimana biar wisatawan nggak ngumpul di weekend gitu. Gimana biar si wisatawan itu tersebar di hari-hari lainnya juga gitu. Itu harus diatur. Caranya gimana? Ya misalnya bikin, kalau di Bandung ya, misalnya bikin bulan belanja atau hari belanja di hari Rabu misalnya gitu. Belanja murah itu diintegrasikan dengan hotelnya juga ikutan murah misalnya seperti itu. Jadi yang bagaimana cara kita mengelola demand. Terus yang terakhir penting dan seringkali kita lupa memantau dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita udah promosi ke luar negeri, benar nggak nih upaya promosinya itu mendatangkan wisatawan gitu, misalnya seperti itu ya. Atau kita sudah membangun TIC, benar nggak TIC-nya kepake gitu, wisatawan merasa terbantu nggak dengan ada TIC itu, misalnya seperti itu. Yang hal seperti itu yang harus kita bangun. Lanjut. Nah ini ada jenis-jenis rencana kepariwisataan Bapak dan Ibu. Ibu Bapak tahu ya, di tingkat nasional ada apa? Riparnas. Terus Kemenpar sekarang sedang menyusun, pernah dengar ibu-ibu ITMP, Integrated Tourism Master Plan, yang sekarang dibahas Indonesia kan menjadi rencana induk destinasi pariwisata nasional. Itu ada di PP 50 amanatnya tentang Riparnas. Kemudian ada beberapa yang sudah, bukan beberapa malah, sudah 88 KSPN punya rencana detail. Termasuk yang di Sumsel, mestinya tahun 2017, 2016 atau 2017 itu disusun dengan dana dari Kemenpar, kalau nggak salah Dekon atau dananya apa gitu ya. Kemudian yang jarang ada adalah ini, kalau amanatnya sih sebetulnya regulasi tata bangunan dan lingkungan daya tarik wisata prioritas di KSPN. Cuma regulasi tata bangunan ini sebetulnya yang lebih dibutuhkan itu rencana pengembangan daya tarik wisata yang nggak sekedar regulasi tata bangunannya. Di provinsi sama, ada di Parprov. Kemudian beberapa provinsi udah bikin rencana induk DPP, destinasi pariwisata provinsi. Ada juga yang sudah bikin rencana detail kawasan strategis pariwisata provinsi gitu. Yang kami terlibat itu yang provinsi itu yang sudah bikin Jawa Barat sama Bangka Belitung. Kabupaten kota juga ada di Parkap atau di Parkop. Kemudian ada rencana detailnya juga untuk kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisatanya. Nah, desa wisata juga harus mulai memikirkan ini gitu. Karena kita sekarang pemerintah pusat sedang mendorong adanya desa-desa wisata dan ribuan ya. Kalau tadi saya kebetulan saya terlibat di ADWI, itu yang daftar kan kemarin 3.149 gitu. Itu yang punya rencana desa wisata berapa sih? Bisa dihitung pakai jari 5 doang. Gitu. Mereka belum punya perencanaan ke depannya itu seperti apa. Gitu. Apakah harus bikin rencana sendiri? Nggak harus. Integrasikan dengan RPJMdes. Kalau Kadesnya punya komitmen untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata, pengembangan desa wisata itu menjadi bagian dari RPJMdes-nya. Jadi biar gak usah banyak dokumen-dokumen rencana di level desa gitu. Itu yang harus itu. Nah, tetapi untuk area-area tertentu misalnya kita mau bikin area penerimaan wisatawan gitu ya, kita mau bikin panggung kesenian yang deket TIC dan lain-lain, desa punya lahan nih gitu. Nah itu harus dibikin rencana tapaknya tetap gitu ya, rencana tapaknya harus dibikin mau seperti apa dan lain-lain. Dan terus termasuk juga DED bangunannya dan lain-lain. Nah untuk daya tarik wisata ya sama juga gitu.
Daya tarik wisata juga harus punya perencanaan gitu. Ini banyak sekali daya tarik wisata yang nggak punya perencanaan. Dia bikin misalnya toilet di atas bukit, padahal wisatawannya ngumpulnya di bawah. Mana mau wisatawan ke atas naik-naik cuma untuk pipis, ya nggak? Jauh-jauh gitu. Terus udah gitu udah sampai ke atas airnya nggak ada. Gitu. Nah gitu, toiletnya dikunci. Nah, hal seperti ini yang karena tidak adanya perencanaan. Gitu. Ini yang kalau ada perencanaan tahu lah di mana toilet yang baik harus disimpan, gitu, diletakkan dan lain-lain. Ini yang jangan sampai terjadi di Sumatera Selatan seperti ini. Penting untuk di daya tarik wisata kita punya rencana bisnis, gitu ya. Jadi biar jangan tadi kan daya tarik wisata apalagi yang punya Pemda gitu. Itu harus jadi sumber PAD gitu. Kalau kita nggak punya rencana bisnis, kita cuma narik dari tiket doang. Iya, sekarang banyak gitu dari tiket doang gitu. Tapi berapa lama sih itu? Gitu. Kita mau ngandelin dari tiket terus. Gitu. Nah, itu yang kita harus mikirkan ntar ke depannya bisnisnya akan seperti apa ini berjalan dan siapa yang akan mengelolanya. Dinas pariwisata itu bukan orang bisnis. Dinas pariwisata itu regulator. Gitu, mereka nggak tahu sense of bisnisnya itu nggak tahu gitu. Jadi serahkan ke yang serahkan ke itu misalnya BUMDes yang tahu, misalnya BUMDes atau pihak ketiga gitu, Pokdarwis gitu, atau pihak ketiga itu gitu. Tapi jangan juga kita menyerahkan ke orang yang sama-sama nggak punya duitnya sama kita gitu. Ya gitu. Masalahnya kalau ke pihak desa kan dia punya anggaran desa tuh gitu, kita bisa pecah gitu, BUMDes dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kita ngasih ke komunitas lingkungan yang nggak punya uang gitu untuk pengelolaan, susah misalnya gitu. Nah itu yang repot. Atau ya udah ke pihak swasta aja, pihak ketiga, masyarakat lokal misalnya yang punya uang gitu. Kita apa ya? Ada sistem sekarang apa sih? Bangun serah guna gitu ya. Apa BOT gitu kalau kita kenali dulu ya, build, operate, transfer kalau bahasa Inggrisnya. Cuma sekarang ada tuh di PP-nya kalau saya nggak salah, PP bagaimana kerja daerah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kayak itu daerah yang bangun yang ngelola pihak ketiga misalnya seperti itu. Itu kemudian dan itu DED ya sama yang fasilitas pariwisata juga kan daerah nggak cuma punya daya tarik ya, ada nih daerah yang punya hotel, punya wisma, punya mes. Nah itu juga harus dipikirin gitu, rencana bisnisnya seperti apa, rencana kedepannya seperti apa. Nah itu apa yang harus kita siapkan kalau kita memang akan menjadi destinasi pariwisata berdaya saing. Perencanaan itulah yang pertama harus kita lakukan. Perencanaan itulah yang harus pertama kali ada gitu. Tapi kalau udah punya rencana jangan lupa. Udah punya rencana tenang nih, udah diperdain, masuk lemari. Udah gitu tahun depan nanya ke saya, Bu, kira-kira ngapain ya Bu kami? Lah Pak itu di Perdadi Tarkot tiap tahun udah ada Pak, ngapain aja? Udah ada ya Bu? Ada. Itu nah, jangan dilupain gitu. Itu udah setiap tahun kan udah ada tuh kalau di Lipar ya, mestinya ya dikasih program dan kegiatan tiap tahunnya ngapain, laksanakan, koordinasikan dengan sektor lain. Jadi seharusnya Dinas Pariwisata mungkin dibantu Bapeda itu ngumpulin tuh sektor lain. Kan itu udah jadi perda ya. Kalau perda kan bukan punya Dinas Pariwisata aja, punyanya seluruh seluruh sektor di daerah tersebut gitu. Koordinasikan, kita tolong Bapeda yang mengkoordinasikan. Terus kasih tahu tahun ini tuh kita rencananya di perda di Parkap tuh bikin ini loh, siapa yang mungkin menganggarkan ini dan siapa yang program-program mana yang mungkin dianggarkan, program-program mana yang tidak mungkin dianggarkan, misalnya seperti itu. Pilih aja duluan yang mana misalnya seperti itu. Itu sebelum penganggarannya. Jadi jangan lupa kalau udah punya rencana dilaksanakan. Lanjut. Nah, ini kewenangan udah ada juga diatur tuh di Undang-Undang 10 tahun 2009. Ibu Bapak kewenangannya apa dalam perencanaan kepariwisataan? Misalnya di level provinsi itu selain bikin dan menetapkan di Parprov, juga menetapkan daya tarik wisata provinsi. Penetapan daya tarik wisata provinsi dan daya tarik kabupaten kota duduk bareng. Nih mana nih yang mau kita limpahkan
sebagian besar limpahkan tuh limpahkan programnya ya. Jadi bukan, kalau aset mah tetap asetnya kabupaten kota kan. Gitu. Tapi kalau dia memang andalannya provinsi problemnya banyak lah situ gitu. Ada kabupaten kota mendukung gitu. Tapi kalau yang ini urusannya kabupaten kota gitu. Nah, daya tarik wisata baru urusannya kabupaten kota, bukan urusan provinsi gitu. Jadi kalau ada daya tarik wisata baru, lakukan dulu sama kabupaten kota, jangan tiba-tiba minta ke provinsi, jangan tiba-tiba minta ke pusat malahan gitu. Lakukan dulu oleh kabupaten kota, mulai dulu sedikit nggak apa-apa gitu. Kita bikin sesuatu tapi menunjukkan bahwa kita komit membangun ini gitu. Kalau belum ada apa-apa terus minta ke provinsi juga ogah. Kabupaten kotanya juga kelihatan kok dukungannya apa. Ya itu, lanjut. Ini juga dalam pengelolaan juga ada intinya. Bapak Ibu bisa membaca lagi Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang 10 2009. Apa kewenangannya leveling pemerintahan dalam pembangunan pariwisata. Dan sekarang kan udah ada Permendagri 90 ya, lebih jelas gitu ya. Permendagri 90 tahun 2019, program-program apa aja yang boleh kita yang dilakukan oleh Pemkab, Pemprov itu ada semua. Lanjut aja deh. Ini di Ekraf juga sama. Nah, kalau di Ekraf Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, ada Perpres 18 2020 tentang RPJMN, dan juga ada undang-undang tentang Ekraf, dan juga ada undang-undang 23. Di undang-undang 23 Ekraf ini masih nempel sama pariwisata, jadi bisa dilihat di bidang pariwisata. Nah, ini di pemerintah pusat misalnya kewenangannya itu misalnya riset, penelitian, dan pengembangan. Nah, kalau di ekonomi kreatif sebetulnya kewenangan pemerintah kabupaten kota itu cuma sedikit, cuma satu, pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Gitu. Sementara provinsi banyak tuh, SDM-nya udah urusan provinsi. Tapi yang prasarananya urusan kabupaten kota. Gitu. Yang SDM dan lain-lain, koordinasi, sinkronisasi, pengembangan usaha dan lain-lain itu urusan provinsi gitu. Tapi kabupaten kota bikin prasarananya gitu. Lanjut. Kamu dak senono kamu Terus, nah ini lanjut lah. Nah, desa juga bisa melakukan sesuatu. Jadi jangan kita ambil Bapak Ibu ya, kabupaten kota. Desa itu bisa bangun ini. Sarana dan prasarana desa wisata dia bisa, promosi desa wisata bisa. Jadi kalau memang sudah ada alokasinya dari dana desa, ya udahlah kita bagi-bagi beban gitu. Yang itu mah desa gitu. Kita kabupaten kota ngapain lagi? Ini udah ada nih listnya apa aja. Desa wisata bisa ngapain aja. Gitu, ini udah ada. Kayak pelatihan pengelolaan desa wisata juga ada loh. Itu untuk pelatihan gitu. Jadi itu yang kita serahkan ke. Nah, ini apa Pokdarwis, kemudian pengelola usaha pariwisata juga bisa ngapain aja. Nah, ini semua sudah ada bagaimana membagi perannya ini gitu. Jadi tinggal kita menjalankan ini saja. Hanya kadang memang yang begini ini nggak diketahui sama kita gitu, kitanya kurang baca, dan pihak yang berwenangnya tidak mensosialisasikan ini. Lanjut. Nah, ini apa sih sebetulnya daya saing destinasi pariwisata ini? Kalau kita lihat dari definisi secara akademis, daya saing destinasi itu adalah kemampuan destinasi untuk meningkatkan pengeluaran berwisata. Untuk meningkatkan pengeluaran berwisata wisatawannya gitu. Jadi misalnya tadinya dia kalau datang ke sini cukup 3 hari itu 500.000 misalnya. Tapi setelah kita bikin produk yang berkualitas, ya 1 juta lah gitu sehari malahan, misalnya seperti itu gitu. Karena apa? Karena yang dikunjunginya banyak. Kalau kemarin 500.000 3 hari cuma 1 tempat gitu. Tapi sekarang karena banyak daya tariknya, ya dikunjunginya banyak, misalnya seperti itu. Dan kunjungan wisatawan yang memberikan pengalaman yang lebih dan berkesan, sehingga memberikan kepuasan kepada wisatawan, dan melakukannya dengan cara yang menguntungkan, gitu ya. Menguntungkan tidak hanya secara ekonomi ya,
tetapi dengan tetap mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan sumber daya alam dan budaya untuk generasi mendatang. Jadi berdaya saing itu nggak sekedar masalah ekonomi, nggak sekedar masalah duit lebih banyak, nggak sekedar masalah lebih banyak dikunjungi wisatawan, nggak sekedar masalah lebih terkenal sampai ke internasional gitu. Tetapi ada juga pelestarian sumber daya alam gitu. Terkenal secara internasional, tapi kemudian misalnya lautnya jadi kotor, banyak aqua, itu jadi bumerang juga buat kita. Gitu kan, orang-orang jadi tidak mengapresiasi juga destinasi itu. Nah, saya menekankan pada 2 poin ini. Jadi untuk satu destinasi bisa berdaya saing itu ada 2 hal yang harus dimiliki. Pertama, dia harus punya sumber daya alam dan budaya yang unggul, yang lebih unggul dari destinasi pariwisata lainnya. Dan yang kedua adalah dia harus punya kapabilitas pengelolaan yang sangat baik. Jadi itu 2 hal. Selain dia harus punya yang unggul dan dia harus punya kapabilitas pengelolaan yang baik. Yang unggul tuh kita bisa lihat apa? Kita punya nggak daya tarik atau sumber daya alam yang unik, yang khas, yang punya nilai penting. Punya nilai penting itu seperti apa? Misalnya Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu gitu ya. Dia nilai pentingnya apa sih? Kalau kita lihat itu kan hamparan sawah gitu ya, hamparan sawah, ininya tebing, kanan kiri tebing, itu biasa aja, di tempat lain banyak lah. Di Sumatera Utara ada yang lebih bagus dari itu lah, Bakara misalnya gitu ya. Itu sama juga begitu. Tapi apa nilai pentingnya? Itu adalah bukti munculnya daratan Pulau Jawa. Itu nilai penting, ya, dari sisi sejarah dan lain-lain. Jadi apa sih gitu? Tampilannya sih sama seperti itu, tapi nilai pentingnya adalah itu bukti daratan Pulau Jawa muncul, misalnya seperti itu. Nah, itu yang bedanya nilai penting sama keunikan dan kekhasan. Satu lagi tuh kapabilitas pengelolaan. Apa yang bisa kita yang akan dapat menjadi nilai bahwa pengelolaan kita itu capable gitu. Yaitu kita harus menerapkan semua standar-standar yang ada. Orang-orang Wisman sih pasti nanya itu ya, pasti nanya. Apa sudah certified belum ininya? Saya cerita di Borobudur ya. Di Borobudur ada Wisman dipandu sama orang lokal situ. Dia mau naik Flying Fox, mau naik Flying Fox. Terus si Wismannya bilang, ini udah standar belum nih, sertifikat? Udah. Oke, kalau gitu kamu dulu ya yang naik. Nyuruh si pemandunya dulu yang naik. Jatuh pemandunya, meninggal dunia. Di Borobudur, kebetulan kejadiannya pada saat saya ada di sana. Gitu. Nah itu itu gitu loh. Wisman itu sangat memperhatikan. Dan itu yang kapabilitas pengelolaan tuh seperti itu. Berdaya saing. Nah itu yang yang harus diperhatikan. Jadi 2 ini Bapak Ibu, kalau destinasi kita mau berdaya saing, kita harus cari apa sumber daya alam dan budaya yang paling unggul yang kita punya, dan kita harus membangun kapabilitas pengelolaan. Lanjut. Nah ini contoh keunggulan ya, contoh keunggulan misalnya kawasan Candi Muara Jambi gitu ya, Muara Jambi. Itu adalah kawasan percandian terluas di Indonesia dan Asia, serta pusat pendidikan agama Buddha ratusan tahun lalu. Jadi digali apa pentingnya sih gitu. Jadi kalau orang cuma kawasan Candi Muara Jambi itu adalah komplek candi agama Buddha misalnya. Apa bedanya sama Borobudur? Apa bedanya sama yang lain? Gitu. Nah kita harus cari gali dia tuh punya nilai penting apa gitu. Makanya kemudian muncul misalnya pusat pendidikan agama Buddha ratusan tahun lalu. Itu yang harus kita gali yang kita punya gitu ya. Misalnya Taman Nasional Kerinci Seblat, apa sih gitu? Ya kalau dia ada harimau di sana, kemudian banyak hutan dan lain-lain, ada sekian spesies. Apa bedanya sama yang lain? Gitu. Apa bedanya sama taman nasional lain? Kita cari, kita gali apa sih? Oh dia ternyata bagian dari ekosistem hutan tropis penting di dunia. Misalnya seperti itu. Nah, kata siapa sih itu? Kita nggak boleh katanya. Gitu. Kita harus gali dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi bukan mitos. Kita menggali nilai penting, keunggulan itu jangan mitos. Gitu. Ya, tapi betul-betul yang dasarnya kuat.
contoh ya, misalnya dia ada di level daya tarik wisata, ada Wana Wisata Penggaron Jawa Tengah. Kalau Wana Wisata Penggaron kan kita itu hutan gitu ya, hutan wisata gitu. Tapi apa sih nilai pentingnya? Mungkin dari sisi, kalau hutan kan kita pasti tumbuh-tumbuhannya banyak, pohonnya gitu-gitu. Ternyata dia itu bukan itu nilai pentingnya, tapi nilai pentingnya itu dia adalah bagian dari jalur migrasi burung raptor yang terbang melalui jalur terbang Asia Timur sampai Australia, dan jalur terbang terbesar se-Asia Timur. Misalnya seperti itu yang harus kita gali gitu. Mari kita misalnya Sungai Musi gitu. Apa sih pentingnya, nilai penting Sungai Musi itu gitu? Apakah dia dulu adalah jalur perdagangan internasional misalnya seperti itu ya? Apakah Sungai Musi bagian dari jalur perdagangan internasional? Apakah ada hubungannya Sungai Musi dengan Sriwijaya yang menjadi negara maritim terbesar misalnya seperti itu? Itu yang betul harus kita gali gitu ya. Jadi kita lanjut. Nah ini beberapa, sudah banyak Bapak Ibu standar-standar nasional. Kita tinggal acuh aja ini sebetulnya gitu. Sudah ada SNI, standar nasional di bidang pengelolaan pariwisata alam, udah ada. Standar nasional Indonesia di bidang usaha hotel sudah ada. Di usaha spa SNI-nya sudah ada. Kemenpar sendiri sudah ada, dan sudah ada Permenparekraf nomor 4 2021 kemarin tentang standar-standar usaha. Infrastruktur juga sudah ada, SNI tentang keciptakaryaan, SNI tentang sumber daya air, standar layak sehat. Semua udah ada. Jadi kita tinggal ngacu ke sini. Kalau kita mau kualitas pelayanan kita baik. Ini semua sudah ada. Lanjut. Nah ini di Indonesia sekarang sedang didorong desa wisata berkelanjutan. Tadi ya, pedoman destinasi berkelanjutan yang terbaru itu nomor 9 tahun 2021. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Dan ini contoh sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Ini Bang Wandi, desanya juga sudah dapat sertifikasi desa wisata berkelanjutan gitu. Nah itu ayo kita juga daftarkan gitu untuk kita desa wisata kita mendapat sertifikasi ini. Lanjut. Ini yang standar ASEAN. Sudah ada standar untuk homestay ASEAN, sudah ada. Standar untuk hotel hijau ASEAN sudah ada. Standar untuk toilet ASEAN sudah ada. Untuk level internasional ini udah ada, ikuti aja. Standar spa udah ada. Standar untuk pariwisata berbasis masyarakat ASEAN udah ada. Itu, dan ini bisa disertifikasi Bapak Ibu. Di Bang Wani udah ada yang sertifikasi ASEAN homestay? Belum ya? Nah itu bisa didaftarin. Di beberapa udah, kayak misalnya di Kelanggaran udah ada, terus di Kuningan, di Cibuntu itu udah ada ya, yang standar ASEAN gitu. Nah ini ada semua yang begini gitu, tinggal kita ikuti dan nggak susah Bapak Ibu. Seperti standar homestay gitu ya. Itu tuh nggak harus toilet duduk, jongkok juga dia boleh gitu. Tapi yang penting bersih, yang penting saluran airnya jalan, misalnya seperti itu. Yang penting punya paket wisata misalnya gitu. Itu, jadi ini udah ada nih, standar-standar ini udah ada. Nah ini bisa kita ikuti dan gampang, bisa di-download dengan bebas di internet. Itu kita lihat, kita bangun, Bapak dan Ibu lah tugasnya yang memberikan informasi ini kepada pengelola homestay dan lain-lain, dan bina mereka, dampingi mereka untuk bisa mengelola sesuai dengan standar-standar ini. Lanjut. Nah ini yang standar internasionalnya. Sekarang ada ISO ya, standar ISO. Ada untuk ada untuk COVID khusus, ada untuk hotel, ada untuk sustainability, ada untuk ada untuk spa, ada untuk diving, ada untuk operasi pantai, ada untuk operasional pantai, ada untuk snorkeling, ada, ini semua ada. Dan ada 41 ISO di bidang tourism and related services sampai saat ini. Ini internasional udah ada gitu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu nanya, emang ada standar nasional internasional untuk pariwisata? Ini banyak banget. Dan ini bisa kita acu. Lanjut. Nah itu beberapa standar untuk kita bisa membangun kapabilitas pengelolaan di Sumatera Selatan ini menjadi lebih baik. Lanjut.
Nah ini Bapak dan Ibu, saya mencoba memetakan apa sih keunggulan kabupaten kota di Sumatera Selatan gitu, untuk kita cari apa sih nilai penting dari setiap kabupaten kota. Nah ini saya dapat top 3 daya tarik wisata unggulan dari websitenya Pemprov Sumsel. Ini masih begini atau enggak nih? Misalnya untuk Kota Palembang ini Pulau Kemaro, Al-Quran Akbar, dan Kampung Arab Al-Munawar misalnya. Terus untuk 4 Lawang misalnya Pantai Terusan. Oh ya, terima kasih. Misalnya Pantai Terusan, terus kemudian air terjun Sungai Macang, terus Pantai Pulau Mas. Masih begini nggak nih 4 Lawang? Yang top 3 yang 4 Lawang ada? Bertambah ya. Tapi 3-nya masih ini. Ya gitu. Kemudian misalnya Ogan Komering Ilir ada? Nah ini misalnya di sini Danau Teluk Delam, Pulau Mespari, Pulau Menjangan. Masih itu Bu? Masih. Yang unggulan ya. Pagar alam, misalnya situs tebing tinggi, kawasan wisata Dempo, Green Paradise. Masih itu Pak? Oh berubah, tuh udah berubah. Jadi apa Pak sekarang yang pertama Pak? Yang Dempo. Hah? Dempo yang pertama malah ya, Dempo yang pertama. Oku Selatan ada Oku Selatan? Oku Selatan ada? Nggak ada ya? Misalnya Musirawas, Danau Aur, Bukit Cogong, Danau Gegas. Masih ini Mbak? Berubah. Yang pertama apa? Oh, Dusun Sipokantin ya, yang sudah nasional ya. Oh, yang desa wisata ya. Kemudian Muara Enim, sumber air panas Gemuhak, air terjun Putri Duyu, Dayang Rindu, air terjun Bedegung. Bener? Masih ini Bu? Oh nambah, tapi yang 3 topnya masih ini ya. Apalagi ya, Lahat, Bukit Serelo, Desa Wisata Pelancu, Curug Maung. Masih? Mana Lahat? Lahat ada, betul masih ini Pak? Udah berubah? Apa yang pertama Pak? Hah? Ada apa tuh sih yang panjang? Apa itu Pak? Apa tuh Pak? Agrowisata apa? Enggak apa, agrowisata tanamannya apa? Tanamannya teh, perkebunan teh, atau sayuran, atau pertanian. Oh, pertanian. Oke. Kota Prabu Muli. Ada Taman Kota Prabu Jaya, Patung Kuda, Petilasan Puyang Tapak Lebar. Masih itu? Masih. Ya. Jadi tadi ya, tuh ada beberapa kabupaten kota yang masih sama, tapi ada juga yang sudah berubah. Nah, ini hasil pemetaan kami. Nah, kalau dari sini, kalau dari data ini, saya coba identifikasi produknya. Nggak bisa ya? Oke, lanjut nih. Nah, saya coba identifikasi ya. Kayak Kota Palembang tadi kan dia punya, balik lagi Pik. Ya, dia punya Pulau Kemaro. Pulau Kemaro ini katanya ada apa terbesar ya? Apa tuh? Ada dari Palembang? Kemudian ada Al-Quran Akbar, ada Kampung Arab. Nah, kalau dari produk ini sih lanjut fix. Nah, itu saya lihatnya, oh berarti itu wisata religi nih Palembang. Misalnya seperti itu. Kemudian Oki tadi ada pulau apa, ini saya coba, oh ini berarti produknya ekowisata pulau kecil. Bener nggak nih Oki? Ada nggak Oki? Gitu. Ogan Ilir, ada Ogan Ilir? Nah, saya lihatnya, oh agrowisata nih produknya yang bisa diangkat misalnya gitu. Jadi saya coba memetakan yang berbeda di antara kabupaten kota ini gitu. Dilihat dari 3 top 10-nya tadi. Oku Timur misalnya, rekreasi edukatif itu. Oku Timur apa ya tadi ya? Coba balik lagi. Ya kayak taman rekreasi, Mencar Jaya, Uper Komering, Sinar Bali gitu. Lanjut. Nah, ini menurut kami ada rekreasi tapi yang edukatif gitu rekreasinya. Ada Oku Timur? Ya, setuju Bu? Oh, Oku Timur tidak ada. Muara Enim tadi ada sumber air panas. Ya, nah terus kami coba lihat. Lanjut Pik. Geowisata panas bumi misalnya gitu ya. Gitu. Prabu Muli kalau lihat dari Taman Kota Prabu Jaya, Patung Kuda, Petilasan Payung Tapak Lebar, kami hanya bisa mengidentifikasi itu pariwisata perkotaan misalnya seperti itu. Pali misalnya,
ada Candi Bumi Ayu, Danau Batanghari Siku, Danau Pantai Jodo. Nah ini saya nggak nemu apa dari 3 itu menurut saya yang paling kuat itu yang coba pariwisata sejarah kerajaan misalnya seperti itu. Oh gitu, Lapan Golf ada. Oh gitu. Banyak yang datang Bu. Oke, sip. Terus Oku Selatan misalnya, Danau Rano itu terkenal ya gitu ya. Terus Danau Raihan, air terjun. Ini saya coba ekowisata danau misalnya gitu, produk unggulannya gitu. Ogan Komering Ulu misalnya ada Gua Putri, Bedali Rantai Kumpai, air terjun Kambas. Nah ini semua adanya di Bukit Barisan gitu. Saya wisata Bukit Barisan kita bisa cerita di sini. Kota Pagar Alam misalnya, situs tebing tinggi, kawasan wisata Dempo, Green Paradise, ekowisata cagar budaya misalnya gitu. Karena di situ ada megalit ya. Lahap misalnya ada bukit itu desa wisata Pelancu, Curug Maung. Ini pariwisata perdesaan misalnya kalau dari produknya. 4 Lawang. Nih Pantai Terusan, air terjun Sungai Mancang, Pantai Pulau Mas, wisata bahari misalnya. Belum ada nih pariwisata bahari ini di sini gitu. Lubuk Linggau karena dia adalah kota yang ada taman nasionalnya walaupun perkotaan, jadi kita angkat ekowisata perkotaannya misalnya seperti itu. Kemudian Musirawas Utara, ada Danau Bukit Ulu, ada jembatan VOC, ada Gua Napalicin. Oh ini menurut kami sih ekowisata, tapi lebih ke budayanya misalnya yang diangkat, misalnya seperti itu, ekowisata budaya. Musirawas misalnya, ini banyak bukit, ada danau, ada bukit. Danau ini tapi ini bulatan, ini coba sebetulnya selain Bukit Congok, ada juga ada bukit-bukit lain kan ya, bukit. Nah ini misalnya ekowisata perbukitan misalnya di sini. Banyu Asin misalnya, ada Danau Ulak, ada waterfront gitu. Ini yang menariknya misalnya waterfront gitu. Ini pariwisata tepi sungai gitu. Kemudian Banyu Asin, satu lagi ada TN 9, Desa Nelayan dan lain-lain. Lanjut ekowisata hutan gitu kan, ada TN 9. Misalnya ini contoh produk-produk unggulan. Nah ini harusnya seperti ini yang dibangun. Jadi tiap kabupaten kota itu produk unggulannya beda, biar orang kalau ke Sumatera Selatan itu ya sekarang saya pengen lihat ekowisata hutan ya datangnya ke Banyu Asin gitu. Nah, kalau saya pengen lihat pariwisata bahari, habis dari Banyu Asin 2 hari pengen ke pantai-pantai, datangnya ke 4 Lawang gitu. Terus pengen kayak apa sih misalnya, kok ada taman nasional di dalam kota misalnya, pergilah ke Linggau misalnya gitu. Jadi orang tuh kalau di sini tuh udah tahu kalau mau ke sini pengen kemana, misalnya seperti itu. Lanjut, nah tapi ya itu tadi, cukupkah itu untuk berdaya saing gitu? Nah kita harus tadi gitu, kita harus coba identifikasi Sumatera Selatan itu punya nilai penting apa sih? Gitu. Punya keunggulan sumber daya alam dan budaya apa sih? Gitu. Nah ini saya ya hasil browsing beberapa hari doang sih, menemukan 6 nilai penting ya. Pertama itu adalah geowisata Sungai Musi. Ini orang geologi yang bisa menceritakan lah. Tapi intinya adalah pembentukan Sungai Musi, pembentukan geologi Sungai Musi itu merupakan bagian dari pembentukan cekungan Sumatera Selatan yang merupakan bukti bukti tumbukan dari lempeng-lempeng besar di dunia seperti itu. Dan saat ini Musi itu menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera gitu, dan sungai terpanjang yang punya banyak oxbow. Oxbow itu katanya danau tapal kuda. Musi kan banyak gitu ya, lengkung kayak gini nih, lengkungan gini. Ini namanya adalah oxbow. Dan oxbow ini sangat beragam katanya. Secara geologi ini sangat beragam gitu di sini. Nah itu jadi salah satu hal yang secara geowisata mungkin bisa jadi keunikan dan keunggulan dari Sumatera Selatan. Dan juga ternyata si Sungai Musi ini punya nilai penting dalam sejarah perkembangan budaya dan masyarakat Sumatera Selatan dari zaman dahulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah beberapa kabupaten kita di Sumatera Selatan itu bagian dari TNKS. Dan TNKS itu adalah World Heritage untuk alam, Tropical Rainforest Heritage of Sumatera yang tadi saya bilang.
ekosistem hutan tropis penting di dunia gitu ya, dengan ekosistem yang paling pentingnya itu harimau itu ya, harimau Sumatera itu. Dan kemudian kita Sumatera Selatan juga bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Dan ternyata pegunungan Bukit Barisan ini Bapak Ibu merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum Mediteran. Ini terhubung dengan pegunungan di Afrika Utara sampai ke Himalaya. Kita ini rangkaian pegunungan situ. Jadi kalau dilihat di bawah gitu ya, kita itu kalau menyatu Bukit Barisan itu dengan sampai tadi ya Himalaya, sampai ke Alpen, Swiss, itu jadi satu rangkaian pegunungan itu gitu. Nah, itu nilai pentingnya itu gitu. Ternyata kita bagian dari pembentuk bumi gitu. Kita tinggal di di bumi yang menjadi bagian dari terbentuknya bumi ini gitu. Terbentuknya pegunungan, pengerangkaian pegunungan itu, Bukit Barisan sampai terus ke Alpen itu nyambung gitu. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah ini orang Sumsel ya Kerajaan Sriwijaya gitu ya. Nah cuma saya baca-baca pusat Kerajaan Sriwijaya itu di mana sih, itu sampai sekarang katanya masih jadi tanda tanya ya. Tapi saya menemukan juga di internet ada disertasi dosen ITB seni rupa itu diduganya di Gunung Dempo katanya Pak. Pusat Kerajaan Sriwijaya dulu ya. Diduga di sana katanya seperti itu. Di hasil disertasi doktornya orang ITB gitu. Nah ini tapi ya ini masih harus digali gitu. Nah ini juga karena ternyata saya lihat peninggalan Sriwijaya di Sumsel susah banget ya dapatnya gitu ya. Saya nemu yang di Pagar Alam tapi yang megalit gitu ya, lebih ke megalit. Nah prasasti diangkat ke Jakarta semua gitu ya. Candi-candi adanya di luar Sumsel ya, di Jambi, di Lampung gitu ya, yang Kerajaan Sriwijaya. Tapi artinya Kerajaan Sriwijaya itu kekuasaannya luas gitu, sampai di sini sampai ke Kamboja, sampai ke Thailand Selatan. Di Bali ada candi Bu. Oh jadi budaya itu salah satu yang Kerajaan Sriwijaya. Oh Hindunya tapi ya. Oh gitu ya. Banyak. Gitu ya. Borobudur Buddha sih, Prambanan mungkin ya. Nah, kemudian ini ternyata Prabu Mulih dan Muara Enim itu dulu menjadi bagian dari sejarah pertambangan minyak di zaman Kerajaan Sriwijaya, dari mulai zaman Kerajaan Sriwijaya gitu. Itu ya, sudah dikenal sebagai sumber minyak dan gas sejak zaman dahulu. Gitu. Itu penting ya, sampai dia memasok Cina, memasok kebutuhan di Cina katanya. Zaman Sriwijaya dulu gitu, Kerajaan Sriwijaya. Itu nilai penting lainnya. Dan yang terakhir ini ya, terdapat kawasan megalitik Besema atau Pasema yang menunjukkan kawasan tersebut memiliki peran penting pada abad ke-10 sampai 11 Masehi. Ini tempat-tempatnya. Ini ada 6 nilai penting sebetulnya bisa kita angkat gitu. Kita komunikasikan ke wisatawan gitu. Jadi nggak cuma Sungai Musi loh gitu di sini tuh gitu. Nggak cuma empe-empe loh di sini tuh, tapi ini banyak banget gitu yang kita bisa jual kepada wisatawan gitu ya. Lanjut. Nah ini kalau kita petakan ke ini mana sih tadi nilai penting tadi di mana sih gitu ya. Kalau yang Bukit Barisan di seluruh kabupaten kota kan. Kabupaten kota di sini semua masuk ke Bukit Barisan kan. Nah terus ini misalnya Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, itu kan semua bagian dari TRHS. Ini bagian dari ekosistem penting dunia loh, gitu. Tinggal ya itu gitu. Misalnya di Musirawas yang diangkat penemuan rafflesia yang barunya gitu. Nanti Musirawas Utara misalnya budayanya apa gitu. Kemudian tapi semua terkait dengan TRHS-nya ini gitu. Kemudian tadi Patlawang mestinya di geologi pembentukan Sungai Musi ya. Geologi pembentukan Sungai Musi. Pagar Alam misalnya. Ada cagar budaya Besemah tadi ya. Kemudian yang merupakan bukti penting perkembangan peradaban sejak zaman prasejarah.
Kemudian bagian dari geologi penting dunia Bukit Barisan, misalnya seperti itu ya. Gitu, ini yang nggak bisa diangkat. Terus Oku dan Oku Selatan, ini tadi ya Bukit Barisan sih ya. Prabu Muli, Muara Enim, geowisata dan sejarah pertambangan migas sejak zaman Sriwijaya misalnya. Ini musim-musim ini yang musim-musim saya belum nemu yang lainnya, dan yang belum ada ini saya belum nemu juga yang budaya. Yang budaya saya belum nemu di mana nih nilai penting atau ininya gitu. Nah ini kalau Kota Palembang misalnya bukti penting sejarah kerajaan Sriwijaya dan geologi pembentukan sungai musimnya. Ini saya coba petakan tadi nilai-nilai penting itu ada di mana sih sebetulnya di kabupaten kota di ini. Nah ini yang Bapak Ibu sebetulnya bisa jual gitu, bisa jual ke wisatawan gitu nilai-nilai penting ini. Jadi biar pertama tadi ya kita bisa narik wisatawan yang lebih berkualitas gitu dengan ini gitu. Dan biar wisatawan apresiasinya itu lebih tinggi dengan ini. Oh ternyata pagar alam itu punya nilai penting ya di dunia gitu. Jadi apresiasi wisatawan itu lebih tinggi. Oh Pali itu ternyata punya ini ya gitu. Dulu tuh sejarah penting banget ya sih bisa untuk kerajaan Sriwijaya misalnya kayak gitu. Nah, itu yang biar apresiasinya juga lebih tinggi. Lanjut Pik. Nah tantangannya apa sih gitu? Tantangannya pertama, tantangan untuk kita dapat membangun atau mengangkat keunggulan sumber daya alam. Pertama, ayo kita lakukan penelitian yang lebih dalam tentang sejarah kerajaan Sriwijaya di sini gitu. Mungkin ada titik-titik Sriwijaya lainnya gitu. Selain tadi ya yang ada di Dempo sama di Pali misalnya gitu. Ada lagi nggak sih gitu? Oh tadi saya sih nggak berhasil nemu lagi. Selain itu apa lagi? Gali tentang jalur perdagangan internasional di Sumatera Selatan karena dulu kerajaan Sriwijaya itu kan kerajaan maritim terbesar. Itu kan perdagangan internasional masuk ke sini dan kerajaan Sriwijaya bisa makmur karena narikin pajak dari yang lewat-lewat itu. Nah, apakah kapal-kapal besar itu juga melalui Sungai Musi sebagai jalur perdagangan internasionalnya atau cuma di lautnya aja? Nah, itu yang coba digali lebih lanjut lagi. Kemudian tadi ya geologi khas Sumsel. Jadi Bukit Barisan kan dari mulai Aceh sampai Lampung kan. Nah sekarang yuk kita identifikasi yang di segmen Sumsel ini apa sih bedanya sama segmen yang lain. Misalnya seperti itu, sama segmen di Aceh, sama segmen di Lampung misalnya. Itu apa sih bedanya? Kemudian ya itu cagar budaya prasejarah itu ceritanya apa, kita gali lagi, ada di mana lagi nih cagar budaya prasejarah selain di Dempo dan selain di pagar alam dan lahat ya, selain di pagar alam dan lahat. Dan yang kedua adalah saya lihat belum ada yang masuk cagar budaya nasional ya Pak, yang megalitik itu ya Pak ya, belum jadi cagar budaya nasional ya. Ya udah belum. Nah nasional, oke. Nah itu, ayo kita bikin sudah ada perdanya kan untuk perlindungan ini gitu. Dorong apalagi gitu yang bisa kita dorong untuk dia jadi cagar budaya nasional. Saya nggak nemu juga nih soalnya di Kemdikbud yang terkait dengan cagar budaya nasional di sini. Kemudian yang penting adalah kita harus mengomunikasikan nilai-nilai penting tadi melalui pengembangan produk pariwisata berkualitas. Gitu. Nah itu tadi ya gitu, produk pariwisata yang harus kita kembangkan dari keunggulan yang kita miliki. Kapabilitas pengelolaan, apa yang harus kita lakukan? Tantangannya melaksanakan ripar itu. Siapa yang udah punya ripar? Jangan lupa dilaksanakan. Kalau udah ada jangan lupa dilaksanakan. Jangan lupa dibaca dulu ding. Dibaca dulu terus dilaksanakan. Itu biasanya udah ada kan, dikasih program tiap tahun ngapain aja ikuti. Kemudian koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor. Kemudian menerapkan standar-standar tadi yang banyak udah saya jelasin. Bikin SOP. Nanti Bang Wandi mungkin bisa cerita gitu. SOP apa saja sih misalnya untuk desa wisata itu yang harus ada. Desa wisata Ngelanggeran yang masuk ke desa wisata terbaik dunia itu punya lebih dari 100 SOP. Selevel desa wisata lebih dari 100 SOP-nya. Gitu, apalagi kita atau kabupaten kota gitu ya, harus banyak. Kemudian membangun SDM pariwisata dan kelembagaan dari tingkat daya tarik wisata, desa wisata sampai pemerintahan. Kenapa saya sebut di sini pemerintahan?
termasuk DPRD. Kalau pemerintahan nggak termasuk DPRD, kalau pemerintahan termasuk DPRD. Itu juga harus kita bangun gitu. Biar frekuensinya sama kita. Dan tadi yang Pak Direktur sebutkan sertifikasi SDM pariwisata. Lanjut. Nah ini tadi pariwisata berkualitas, tantangannya ini kita harus mampu membangun ini. Nilai-nilai penting tadi kan dunia ya, nilai dunia. Kalau kita produknya cuma bisa dilihat doang gitu, nggak dapat apa-apa wisatawan, sayang banget nilai dunia itunya gitu. Makanya kita harus bangun yang berkualitas. Apa sih kalau pariwisata berkualitas? Kalau secara definisi adalah pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat lokal sebetulnya. Dan juga kepuasan wisatawan. Jadi nggak cuma wisatawan, jadi pariwisata berkualitas itu ya nggak cuma masalah sekedar lama tinggal dan lain-lain, tapi yang tadi saya cerita gitu. Masyarakatnya harus bahagia, wisatawannya harus puas, dan tadi prinsip-prinsip berkelanjutannya harus diterapkan. Nah, apa sih kalau produk pariwisata ini kan pariwisata berkualitas, paradigma kan ini. Nah, kalau produk pariwisata berkualitas itu apa? Adalah integrasi komponen daya tarik wisata dengan fasilitas dan pelayanan pariwisata yang kata kuncinya ini memberikan pengalaman dan pengetahuan bernilai. Tadi ya Bapak Direktur juga sudah menjelaskan. Memberikan pengalaman dan pengetahuan yang bernilai kepada wisatawan yang harus dapat mendukung pengembangan diri dan kepuasan wisatawan. Nanti Bang Wandi bisa cerita di tempatnya bagaimana ini diterapkan. Nah, karena begini, maka produk-produk yang harus kita ciptakan mulai saat ini adalah pariwisata yang edukatif dan kreatif. Jadi bukan pariwisata yang sekedar bersenang-senang gitu ya. Sekedar lari-larian, sekedar foto-fotoan gitu. Sekedar yang rekreatif. Gak seperti itu, tapi yang edukatif dan kreatif. Inilah pariwisata berkualitas. Bu ya, ini 5 menit. Siap, lanjut. Nah ini boleh lanjut. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, contoh bagaimana wisata edukatif itu bisa diwujudkan. Misalnya melalui papan interpretasi seperti ini, gitu ya. Kita jangan lupa bikin papan-papan seperti ini, biar orang tahu apa nilai penting dari tempat kita gitu. Lanjut. Nah ini contoh papannya dipasang seperti ini. Lanjut. Nah ini contoh kami bikin papan interpretasi. Tadi yang Pak siapa? Pak sense of place gitu ya. Bagaimana sih membangun keterkaitan antara wisatawan dengan tempat tersebut ya, dengan objek tersebut. Jadi misalnya ini lanjut Pik, ada nggak? Nah misalnya gini ya, di papan ini, di papan bedanya papan interpretasi sama papan informasi. Ini papan interpretasi. Kalau papan informasi itu Bapak Ibu cuma cerita batu ini usianya sekian juta tahun. Kampung ini adalah masyarakat asli ini misalnya segitu ya, bangunannya tradisional. Tetapi kalau papan interpretasi dia membangun tadi yang Pak Direktur katakan hubungan sense of place antara wisatawan dengan tempat tersebut. Jadi misalnya ini ya, papan ini kami simpan di Pantai Tanjung Kelayang di Belitung. Jadi punya tema biji timah berkah erosi bongkahan granit. Di sini ada kata-kata, tahukah Anda hubungan Anda dan bumi Belitung lebih dari sekedar wisatawan dan tempat wisata? Itu. Jadi membangun dulu keterkaitan antara si wisatawan dan ini. Misalnya ini, tahukah Anda berapa persen unsur timah dalam telepon genggam Anda? Gitu. Jadi sense of place antara timah yang di situ dengan kita itu dibangun. Terus ini ada pesan bahwa makin bijak Anda mengkonsumsi barang-barang berbahan dasar biji timah dan pasir kuarsa, makin lestarilah bumi Belitung. Itu yang itulah papan interpretasi, tidak sekedar memberikan informasi gitu ya, tetapi membangun sense of place, membangun keterkaitan antara si wisatawan dengan tempat tersebut gitu. Ini kami bikin di Pantai Tanjung Kelayang, Pantai Tanjung Tinggi, mohon maaf. Nah terus ini juga ini Bapak Ibu, kita bisa juga promosi tempat lain, misalnya gini ya, penjelasan lebih lanjut mengenai proses pelapukan granit menjadi kalsiterit atau biji timah dapat diamati di Museum Timah di Tanjung Pandan. Nah, jadi papan itu juga buat ngasih tahu, bisa lihat loh tempat lain, memperlihatkan keterkaitan antara tempat itu dengan tempat lain sehingga dia datang ke sana. Itu ada juga papan yang kami buat yang
Di sini Bapak Ibu bisa lihat batuan tertua, tapi batuan termudanya Bapak Ibu bisa lihat di pantai Burung Mandi, misalnya seperti itu. Jadi itu juga bisa kita promosi tempat lain gitu. Ini papan interpretasi. Lanjut ini papannya, lanjut. Nah ini yang di Borobudur kami bikin juga, masih ada sampai sekarang. Lanjut. Nah ini ya, misalnya ini bahwa ini lanjut, balik lagi Pi. Bapak Ibu balik lagi. Bapak Ibu pernah ke Puntuk Setumbu? Kita kan bisa lihat Borobudur, siluet Borobudur dari sana gitu. Nah tidak sekedar melihat itu, tapi kita gali di sini misalnya bahwa bahwa dari tempat itu kita bisa melihat garis imajiner antara posisi Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, dan ini menggambarkan tahapan untuk mencapai nirwana bagi para umat Buddha. Misalnya seperti itu, kita gali yang hal seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya. Nah ini kami bikin di Ciletuh Pelabuhan Ratu gitu ya, Geo Homestay gitu. Jadi homestay tapi di dalamnya ada informasi-informasi tentang keunggulan geologi tempat tersebut gitu. Nah, ini peta sebaran homestaynya. Ini bisa juga dibuat begini Bapak Ibu kalau sudah ada homestay banyak ya di desa wisata. Lanjut. Nah ini kamarnya sederhana, kamar homestaynya gitu. Cuma ditambahin informasi aja terkait keunggulan geologi yang ada di sana. Foto-foto apa sih unggulan geologinya, foto-fotonya seperti apa gitu. Kamarnya sederhana banget, yang penting bersih. Lanjut. Nah ini ya, papannya seperti ini. Misalnya di tiap papan, di tiap rumah kami kasih tema. Ini Geo Homestay Ciletuh Pas. Ini apa ya? Di sini menceritakan keanekaragaman hayati dan proses geologi jutaan tahun lalu. Nah, papan-papannya itu isinya sesuai dengan tiap tema ini. Ini kami bikin di 64 Geo Homestay di sana. Lanjut, nggak ada ya? Nah itu lanjut. Nah ini Bapak dan Ibu, tadi yang saya bilang ya gitu, yang kadang kita lupa itu kita bikin rencana untuk level daya tarik wisata gitu. Tadi sudah dijelaskan kan, harusnya rencananya apa aja sih adanya gitu. Lanjut. Nah sebaiknya rencana yang 3 ini dibuat dalam satu dokumen Bapak Ibu, jangan terpisah. Akibatnya apa kalau terpisah? Lanjut. Nih akibatnya begini. Ini cuma mikirin rencana fisiknya aja. Rencana bangun TIC, TIC-nya udah dibangun terus nggak tahu mau diapain. Sekarang jadi tempat nyimpan apa nih? Apa sih itu ya? Kayaknya saluran apa buat gorong-gorong atau buat apa, dan nggak dipakai TIC-nya. Musolanya jadi seperti ini gitu. Musolanya ditaruh di belakang, mana orang mau pakai? Gitu, salah peletakan gitu. Ini kios kuliner kayak ruko-ruko gitu. Jadi ini yang seperti ini karena memang Pemda tidak memiliki dana pemeliharaan. Bangunan tidak sesuai dengan pasar wisatawan yang datang ke situ. Itu siapa sih? Peletakan bangunannya nggak sesuai tadi ya, musola di belakang, dan tidak dikembangkan produk pariwisata. Jadi orang ngapain ke sana? Lanjut. Ini juga sama gitu ya. Ini gerbang ini Bapak Ibu, masuk satu mobil aja susah banget masuknya. Gitu, masuk satu mobil aja susah banget. Gitu. Nah ini tidak direncanakan ya, tidak sesuai standar tadi. Terus ini bikin kios cenderamata. Siapa yang mau ngisi kios cendramatanya nggak tahu siapa. Cenderamata apa aja yang nah itu kenapa? Karena nggak mikirin rencana tadi. Gitu. Bangunnya cuma bangun fisik aja, nggak mikirin mau diapain sih, mau diisi apa sih. Gitu. Mangkrak. Sayang nggak begini, ratusan juta loh yang begini gitu. Lanjut. Nah ini balik lagi tuh. Ini katanya kios kuliner, tapi rumah penduduk ini sih, rumah penjaga yang ada terasnya bisa buat jualan, tapi jualannya penjaga juga gitu. Nah ini yang tadi ya, perencanaan yang salah, yang tidak menjadi lebih baik gitu ya, malah mubazir. Lanjut. Ini lagi ya, ini juga salah nih. Ini saya baru kemarin ya diajak Monef Dak Fisik sama teman-teman di Biro Perencanaan dan Keuangan. Pemda punya lahan sih, oke gitu ya. Pemda punya lahan. Dia bikin TIC sebagus ini loh, bikin toilet sebagus ini, lihat dalamnya toiletnya, bagus kan? Tapi nggak ada yang pakai, karena emang nggak ada wisatawan yang datang ke situ.
Dan dia bikin wifi juga di situ. Jadi yang datang siapa? Anak-anak muda situ aja mau pakai wifi-nya. Gitu. Karena wisatawan, karena memang ini udah 2 tahun jalan belum ada wisatawan, even wisatawan lokal pun belum masuk ke sini gitu. Gitu, ini yang perencanaan yang salah itu seperti ini gitu. Tidak, atau bahkan tidak ada perencanaan. Dan tidak ada produk pariwisata. Jadi saya tanya, ini siapa bisa? Ya ibu, emang sih bu, emang gak ada yang wisatawan yang datang ke sini. Lalu kenapa dibuat ini pak? Karena lahan Pemda. Gitu. Lanjut. Nah ini ya tadi muatannya apa saja. Lanjut, ini sudah ada pedomannya sebetulnya. Nah ini yang harus diperhatikan apa saja dalam menyusun rencana. Lanjut, muatan rencana non fisiknya tadi ya, rencana pengelolaannya itu harus ada rencana apa aja, termasuk rencana pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Termasuk tadi ya, rencana daya tampung, daya dukung, dan lain-lain itu harus ada. Pengelolaan pengunjung, pengelolaan dampak, lanjut. Ini rencana fisik dan kawasan, lanjut. Ini rencana bisnis harus ada apa aja minimal, lanjut. DED harus ada apa saja minimal. Nah sekarang bagaimana kita menguatkan perencanaan dan pengelolaan pariwisata di Sumsel? Pertama, ayo susun kita perencanaan yang belum ada. Riparprov sudah ada, misalnya ya udah yuk kita bikin Riparkap atau kota yang belum ada. Kalau Riparprov udah ada, yuk kita bikin rencana-rencana lainnya. Desa wisata udah pada punya rencananya belum? Daya tarik wisata udah pada punya rencana belum? Ayo bikin, kita bikin dulu ini. Dengan mengangkat ini, keunggulan kita apa? Sebelum kita bikin rencana, kita harus bisa mengidentifikasi ini dulu. Lanjut. Nah, pengelolaan, apa yang harus dilakukan? Pertama, ayo kita mulai sekarang terapkan konsep pariwisata edukatif dan kreatif pada seluruh daya tarik wisata dan produk pariwisata. Jangan cuma selfie, tapi sambil selfie. Semua tempat kita ini indah banget. Indonesia katanya negara terindah di dunia. Pemandangannya indah, itu semua bisa jadi tempat selfie. Pemandangan Bukit Barisan yang begitu bagus jadi rusak dan murahan gara-gara ditambahin lope. Iya nggak? Iya kan gitu. Jadi mendingan ya kita bikin spot-spot, misalnya ya kalau di Bandung tuh ada tuh air terjun. Kita pikirin spot air terjun yang kira-kira kalau kita berdiri di situ foto, pegang botol minum itu seolah-olah air terjunnya ke. Nah yang begitu. Jadi cukup misalnya dengan kita melingkarin, yang ngambil foto di sini, yang difoto di sini, tangannya kesiniin misalnya seperti itu. Itu doang, nggak usah pakai bikin menara pandang buat foto, bikin lope, nggak usah gitu. Cukup spot-spot di mana angle-nya itu kita bisa lihat, memanfaatkan alam yang kita yang begitu sangat indah ini gitu. Sekilas tuh. Ya. 1 menit penutupan. Siap. Kemudian ini ya perencanaan interpretasi tadi ya. Kemudian homestay harus dikelola, pengelolaan pengunjung, penerapan standar, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, transformasi kelembagaan dari mulai Pokdarwis. Untuk bikin yang berkualitas, Pokdarwisnya nggak boleh yang biasa aja, pemerintahnya nggak boleh yang biasa aja, masyarakatnya juga harus yang inovatif, kreatif. Yang terakhir adalah kolaborasi. Itu Bapak dan Ibu udah kayak gitu ya. Lanjut Pik. Nah, saya mau ini nih dibikinin pantun. Pantun. Buka contekan dulu. Tapi saya nggak mau pakai cakep ya. Ya. Kalau di Sumsel pantunnya nyautinnya apa biasanya? Cakep. Hah? Maksudnya cakep bukan di Betawi? Ya, sama bu. Oh? Akor. Nggak disautin kan? Ya udah nggak usah disautin, saya nggak mau disautin. Pokoknya saya pengen yang khas Sumsel, nggak mau khas Betawi. Akor. Paling enak makan empe-empe pastel. Akor. Apalagi cukonya pedas. Akor. Mari satukan langkah untuk pariwisata Sumsel agar lebih berkualitas. Tepuk tangannya buat Mbak Widya, nggak bikin Mbak Widya. Saya nggak bisa, saya paling give up kalau disuruh bikin pantun. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat dan semoga semangat untuk membangun destinasi pariwisata yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yani, narasumber utama kita.
pada sesi pertama ini. Sebelum kami menutup untuk kita isoma, bahwa sedikit menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Yani mengenai titik beratnya adalah pada perencanaan. Perencanaan ini di mana dasarnya adalah Riparnas kita, turunannya adalah Riparprov yang telah disusun sampai tahun 2025 nanti dari provinsi. PR bagi kita Bapak Ibu yang belum memiliki atau belum melakukan kegiatan perencanaan dalam bentuk Riparkap atau kota, mohon untuk segera disusun mumpung situasi pariwisata ini kan sudah bergabung dengan ekonomi kreatif, itu bisa disusun lagi dari awal. Yang kedua adalah yang apa yang disampaikan Bu Yani tadi, bukan hanya sekedar untuk menyusun perencanaan saja, tetapi kita bisa melihat dari aspek perencanaan, penganggaran, pembangunan, dan evaluasinya bagaimana. Tidak hanya untuk memaparkan program dan kegiatan dalam suatu dokumen, tetapi paling tidak itu menjadi kekuatan bagi kita di perencanaan, apalagi indikator-indikator yang memang itu didukung di Bapeda, itu yang menjadi bahan kita perdebatan ke Bapeda, agar program yang kita usulkan itu memang harus ada di tahun itu karena sudah ada dasar hukumnya, apalagi sudah diperdakan. Dan itulah kekuatan kita dari Dinas Pariwisata untuk menganggarkan kegiatan kita sesuai dengan dukungan visi misi di Kabupaten Kota Bapak Ibu. Intinya adalah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun Undang-Undang 10 tahun 2009 mengenai tentang ada dua inti yang disampaikan oleh Yani adalah mengangkat keunggulan DTW masing-masing di Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan wisatawan. Yang pada akhirnya finishnya adalah bagaimana kita membangun pariwisata berkualitas dan kita bisa memenuhi standar wisatawan itu sendiri. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi dari Ibu Yani. Sampai tidak terasa ya saking asiknya, tiba-tiba sudah jam 12:30 ya Ibu. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Yani. Bapak Ibu ada pertanyaan? Akan makan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh disiapkan dulu pertanyaannya karena kita akan melanjutkan kembali sesi kedua, yaitu Best Practice Pengelolaan Desa Wisata di pukul 1.30. Bapak Ibu dan berbahagia dipersilakan untuk menikmati santap siang yang sudah disediakan, dan selamat makan siang dan terima kasih.